Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah majelis ilmi musola Wisma Barito Pasifik 1, ikhwan maupun akhwat. Di sini juga ada akhina Ustaz Dr. Narmodo. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji syukur kita haturkan, salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa memperpanjang kalam, terlebih dahulu saya ingin berta'aruf. Nama saya Muhammad Arifin Purba dari Medan ya. Tapi tinggal di Pondok Mertua Indah di Cirende Ciputat, dekat situ Gintung, Lebak Bulus. Saya punya majelis di YouTube, nama majelisnya Majelis Studi Dakwah Terapan Center, tapi masih di alam gaib. Mohon doanya nanti bisa menjadi sebuah kenyataan berupa gedung gitu mudah-mudahan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Jadi majelis terapan, langsung diterapin gitu, nggak bertele-tele. Tentang wawasan keislaman, konsultasi tentang ilmu waris, tentang zakat mal, manasik haji umroh, juga tentang bagaimana menjadi muslim kafah. Juga ada pesantren virtual pondok sholat, ngajinya setiap malam Ahad jam 20 sampai 21.30, khusus tentang seluk-beluk sholat. Karena sholat itu ada sholat zahir, ada sholat batin. Zahirnya sholat, tapi batinnya ngayap. Gimana supaya bisa sinkron? Silakan ikut. Dan itu free, gratis. Nah, informasinya bisa dilihat di channel saya, Ustaz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Dan itu gratis juga ya. Udah zamannya, kalau kata orang Medan, wis wayahe, gitu ya. Bahasa Jawa yang ngomong orang Medan. Nah, itu. Hidup itu adalah pilihan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ustadz, itu jalan raya di mana? Nggak bakal ketemu, Bapak Ibu. Adanya di laptop saya doang. Nah, jadi kita mau ke surga. Makanya kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Rajin-rajinlah thalabul ilmi. Tapi dikatakan majelis ilmu itu majelis yang dibacakan padanya Quran dan Sunnah serta penjelasan para alim ulama. Karena hati-hati, ada majelis gibah, ada majelis macam-macam. Hati-hati ya. Nah, jadi majelis ilmu lah. Ini ibu-ibunya ada nggak? Ngelihat nggak dia? Oh ada ya, alhamdulillah. Nggak perlu saya Bu, yang penting tulisannya kelihatan. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik. Mari kita lihat. Tema kita adalah kurban, membaguskan jiwa satu keluarga. Nah, kan ntar lagi kita lebaran ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 7 bulan April apa? Juni. Oh iya, bulan Juni ya. Apa lebih? Oke ya. Jadi kurban itu membaguskan jiwa satu keluarga.
Karena banyak orang yang jiwanya bukan jiwa manusia, tapi jiwa hewan, jiwa binatang. Banyak, akeh tenan. Walaupun dia sudah sering kurban. Kenapa? Nggak tahu triknya, nggak tahu clue-nya di mana. Nah, makanya ikutinlah pengajian sebentar, nggak lama-lama kok. Satu keluarga, bukan pribadi, tapi satu keluarga. Oke, macam mana penjelasan Ustaz? Mari kita tengok. Ya. Kurban itu atas nama satu keluarga. Ya. Ini dalilnya, ini hadis, redaksinya seperti ini. Kita lihat terjemahannya. Dari Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimana kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub itu berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka makan, ya, dan mereka memberi makan dari daging binatang kurban tersebut, sehingga manusia telah bermegah-megahan, maka setelah itu menjadilah sebagaimana yang telah kamu lihat. Jadi karena ketika itu pemahaman mereka, keyakinan mereka, minimum satu keluarga satu kambing, jadi banyak yang berkurban. Tapi belakangan jadi beginilah keadaannya, karena anggapan orang satu kambing. Tahun ini bapak, tahun besok emak, besok bapak lagi, emak lagi. Anak-anak protes, bapak melulu sama emak, kita kapan? Akhirnya daripada ribut, udah gak usah kurban. Nah begitu sekarang jadinya, karena pemahamannya salah. Jadi harus kita luruskan pemahaman kita. Di kurban itu atas nama satu keluarga. Ini dalilnya. Oke. Nah kita lihat, penyembelihan dalam Islam itu ada 3 nama, 3 macam. Yang pertama namanya akikoh. Nah itu pribadi itu. Satu anak laki-laki 2 ekor kambing, satu anak perempuan 1 ekor kambing. Nggak boleh diganti dengan onta atau sapi, nggak boleh. Apalagi ditukar sama sewang, nggak boleh. Nah ini kambing nih, itu pribadi itu. Oke, yang kedua namanya dam, itu pun pribadi. Apalah itu dam pak? Dam itu apa? Pernah dengar dam nggak? Apa itu dam? Denda, bukan. Dam itu darah. Damun, darah. Maksudnya apa? Menumpahkan darah hewan sebagai denda karena melanggar larangan ihram, begitu. Oke, paham ya? Itu pribadi, 1 orang 1 kambing, 1 sapi 7 orang, 1 onta yang besar boleh 8 orang. Nah itu namanya dam. Oke, baru yang ketiga namanya udhiyah atau kurban. Bisa pribadi, bisa keluarga. Ya pribadi misalnya dia semata wayang, nggak punya anak, nggak punya keluarga, boleh dia sendiri. Dan untuk yang hidup, yang sudah meninggal macam mana Ustaz? Dapat pahala dia daripada anak yang beramal soleh. Apa Ustaz saya belum akikah, boleh nggak kurban? Nggak ada hubungan. Akikah ya akikah, kurban ya kurban, begitu. Dam ya dam. Simpel kok sebetulnya. Tapi intinya kurban ini membaguskan jiwa satu keluarga. Karena kita diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu jaga jiwamu dan jiwa keluargamu. Nah, selanjutnya kita lihat. Semua amal ibadah itu ditujukan kepada jiwa kita. Semua ibadah tujuannya ke jiwa. Kenapa? Jiwa ini yang bakal mati. Kita lihat, agar jiwa kita tenang, ada ibadahnya. Agar jiwa kita bersih dari kotoran, ada ibadahnya. Agar jiwa kita suci dari najis batin, ada ibadahnya. Agar jiwa kita teguh pun begitu, ada ibadahnya. Agar jiwa kita tajam, agar jiwa kita cerah, dan agar jiwa kita bagus, tidak seperti hewan, semua ada ibadahnya. Apa ibadahnya Ustaz? Mari kita lihat. Agar jiwa kita tenang, ibadahnya adalah sholat. Aqimus sholat li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Dalam ayat lain, ala
Bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah lewat salat menenteramkan jiwa. Tapi Ustadz, aku udah salat kok nggak tenang jiwaku. Pasti salatnya belum benar, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, itulah dia. Makanya saya bikin pesantren virtual pondok salat. Mudah-mudahan nanti ada gedungnya pesantren, ya apa namanya itu, pesantren salat khusus, seluk-beluk salat. Nah, ada 5 tingkatan itu salat. Yang paling rendah adalah salat sahun. Nah, begitu. Oke ya. Nah, kemudian agar jiwa bersih dari kotoran. Nah, ini kotoran jiwa itu, kotoran batin itu nampak dalam perbuatan. Seperti apa? Marah-marah, ngomel-ngomel, ngambek, apa ngambek? Ngambek ya, ngambek ya. Tuh. Agar jiwanya itu bersih dari kotoran itu, apa ibadahnya? Puasa. Karena as-shaumu nisfu sabri, puasa itu setengah kesabaran. Jadi orang yang betul puasanya, jiwanya penyabar. Perbuatannya pun perbuatan mencerminkan kesabaran. Tapi udah puluhan tahun puasa Ramadan, tak sabar-sabar orangnya. Nah, itu artinya puasanya perlu ditinjau ulang. Oke, nah kemudian agar jiwa kita suci dari najis batin, ibadahnya adalah infak, zakat, sedekah. Infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Bukan zakat dulu. Nah, itu ada penjelasannya. Silakan berkunjung ke channel saya Ustaz Arifin Purba Official. Ada semua itu insya Allah. Dalam bentuk PowerPoint begini videonya. Enak kok. Tapi nggak bisa dibuka Ustaz di HP saya. Nggak ada wifi-nya, macam mana bisa dibuka? Tak ada datanya. Itu dia. Jadi najis batin itu nggak kelihatan, Pak. Kalau kotoran batin kelihatan tadi Pril. Ini nggak kelihatan di dalam dia adanya. Apa itu? Ujub, bangga, merasa diri paling hebat, merasa diri paling nyunnah, merasa diri paling benar. Yang lain bid'ah, yang lain salah. Penyakit itu. Percuma dia ibadah itu. Ada sebuah kisah ulama pakai baju jubah putih bersih, kepalanya diikat pakai udeng-udeng kayak ular naga gedenya. Di tengah jalan ketemu sama anjing buluk. Tiba-tiba, Bu, dising-singkanlah Bu jubahnya, Bu. Takut kena anjing. Kalau kena anjing, ntar jubahnya gimana? Najis kan? Tiba-tiba anjing itu bicara. Dasar manusia. Penampilan aja kayak ulama. Jubah putih bersih. Kepala diikat pakai sorban gede banget. Tapi batinnya kotor. Tuh. Kenapalah kau memandang aku najis? Kata si anjing. Kalau kau kering, bajumu kering, aku kering, kesentuh, kan nggak dihukum najis. Kau tahu itu ilmunya, kau ulama. Andai kata salah satu kita basah, kesentuh, kan bisa disama dengan 6 kali air bersih, 1 kali air bercampur tanah. Itulah kotornya batinmu. Menangis ulama ini, tersungkur dia. Aku nggak mau jalan bareng kau, kata si anjing. Kalau aku berjalan berbareng, pasti orang bilang, dasar anjing najis, orang ini ulama. Pergilah kau, kata si anjing. Aku pergi duluan, kata si anjing. Tobat dia. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Itu najis batin, menganggap orang paling bersih, menganggap orang paling bener, menganggap kelompok paling nyunah. Tuh, maaf ini kali Batak kadang-kadang agak galak dikit. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Itu dibersihkan dengan infak, zakat, sedekah. Tapi ada triknya. Kemudian agar jiwa kita teguh. Ada nggak Pak teguh? Nggak datang nggak? Teguh itu istiqomah. Maka ibadahnya baca Quran, tanamkan akidah, iman, tauhid yang benar. Itu dia agar teguh jiwanya. Akidah, iman, tauhid beda. Akidah untuk orang Islam, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Penjelasannya ada di channel saya. Selesai udah. Asalnya mau nggak ngeliat itu aja. Nah, agar tajam ibadahnya adalah zikir, sholawat, dan doa. Makanya ada zikir pagi, zikir petang. Ada zikir favorit, silakan. Sholawat kepada Nabi, tapi sholawatnya jangan sholawat separuh. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wasallimu. Jadi bacanya Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala ali habibina Muhammadin. Nah, itu baca. Habis sholat 10 kali tapi rutin,
tajam jiwa kita. Feeling tajam itu maksudnya, feeling itu jiwa itu feeling. Nah, doa ya, ada doa-doa khusus dari Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak doa-doa dari Nabi itu, amalkan itu. Nah, kemudian agar jiwa kita cerah, ibadahnya adalah mengikuti kajian Islam yang fokus. Nah, ini fokus satu tema, fokus kita kaji, nggak ngalur ngidul, dan pakein fokus pula dia. Jadi nggak ngaco kemana-mana. Kadang-kadang kan pengajian kan ada ustadznya asik sendiri dia, cerita entah kemana-mana. Nah, apalagi baca kitab. Saya paling nggak suka, saya ngajar ke jamaah baca kitab. Tapi kalau di pesantren boleh. Tapi kalau jamaah jangan. Orang bilang hebat ustadz kita ya, kitab botak dibaca. Ya memang makanan dia. Sajikan yang sudah matang, nih amalin, selesai. Dalilnya saya baca sendiri. Itu harusnya. Nah, itu kajian itu, jiwa kita cerah. Kok kayaknya ada yang kurang? Oh iya, habis Ramadan kemarin, habis Lebaran belum mulai pengajian. Nah, mulai supaya cerah jiwa kita. Nah, kemudian agar jiwa kita bagus, tidak seperti hewan, ibadahnya adalah kurban, akikoh, dan dam. Nah, ini momentumnya kita kurban. Oke ya, yuk kita lebih fokus lagi. Kita lihat, ini dalilnya, redaksinya itu terjemahannya. Dari Aisyah bahwa Nabi bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Ada puasa Arafah, kalah dengan kurban. Ada takbiran, ada salat Id, kalah dengan kurban. Makanya rugi orang yang tidak pernah berkurban seumur hidupnya. Rugi, Pak. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Pengen bukti silakan duluan, mati maksud saya. Rugi, karena yang paling dicintai oleh Allah, ahabba ilallah azza wa jal, paling dicintai berkurban. Nah, rugilah orang. Kemudian dijelaskan oleh Nabi. Apa kata Nabi hadis selanjutnya ini? Kecuali mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya sebagai pahala. Ibu pernah nggak, Bu, bikin rendang dari tanduk sapi? Enggak ya? Artinya tanduknya kan nggak kemakan, Pak. Bulunya nggak kemakan, kukunya nggak kemakan, tapi di sisi Allah jadi pahala. Tuh, nggak ada yang gratis. Makanya rugi orang nggak berkorban. Pernah nggak kita dengar hadis apabila masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 maka janganlah memotong rambut, jangan memotong kuku. Pernah dengar ya? Maksudnya rambut siapa yang jangan dipotong? Rambut siapa kira-kira? Rambut orang yang berkorban, kan begitu? Itu satu pemahaman. Tapi pemahaman yang lain kata ulama, bukan, tapi rambut hewan yang dikurbankan itu jangan dipotong itu. Sebab apa? Jadi pahala. Ada ustaz yang memotong rambut hewan? Ada. Pernah nggak dengar atau nonton film Shaun and the Sheep? Pernah ya? Iya kan, ada itu kambing kan, kambing gembel itu kan, bulunya bagus ya. Nah itu, ada orang mau berkorban pakai kambing itu, tapi sebelum diserahkan, digundulin dulu, rambutnya dijual. Nah ini korban saya, itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu, jadi botak kambingnya. Kenapa? Bulunya itu jadi pahala. Nggak main-main. Nggak sampai di situ kata Nabi. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Potong kambing kita, ya. Kan darah itu jatuh itu, sebelum sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai duluan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, perbaguslah jiwa kalian dengan kurban itu. Ya Allah, begitu mulianya ibadah kurban ini. Tapi ada orang ngaku umat Nabi, nggak pernah berkurban seumur-umur. Makanya amit-amit jabang bayi ojo nurun kambi anak putuku, kata orang Medan lagi. Aduh, oke, kita lihat, benarkah tidak sanggup berkurban? Saya nggak sanggup, Ustadz. Coba kita lihat.
wa la yajtami'u suhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi, dan tidak pernah bersatu sifat kikir dengan iman di dalam kolbu seorang hamba selamanya. Kalau dia betul-betul beriman, dia tidak akan kikir, dia berkorban. Tapi kalau ada orang ngaku beriman, dia mampu tapi nggak pernah korban, itu imannya dipertanyakan. Karena nggak mungkin kikir. Apa itu kikir? Kikir itu pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe, itu semua itu. Itulah pelit namanya. Mampu dia berkorban, nggak berkorban. Ustadz, saya nggak mampu. Yuk kita berhitung, coba perhatikan nih Bapak Ibu. Coba kita perhatikan, betul-betul mampu apa enggak? Yang di Jakarta terutama. Nih, patungan sapi 3.500.000. Ada ya begitu ya, ada ya. Satu sapi 7 kepala keluarga dibagi 365 hari, maka nggak sampai 10.000 sehari. Masa iya nggak mampu? Bikin tabungan kurban di rumah, Bu. Bikin kotaknya, Pak, tabungan kurban keluarga. Nak, sisa jajanmu masukkannya, Nak. Masukkan, Mak. Masukkan, Nak. Masukkanlah berapa? 500 rupiah, gopek. Begitu. Istri sisa belanja, masukkan. Banyak nanti begitu mau lebaran haji dibuka, kurang berapa tambahin. Gitu ya Allah ya Rabb. Masa nggak mampu 10.000 sehari? Coba kita bandingkan di rumah kita, Pak. Ada motor Aerox, ada motor MX, ada motor Vario. Tuh. Ustadz, itu kan nyicil. Kok bisa nyicil begituan? Bukan hanya itu, Bu. Ada TV besarnya 200 inci. Nah, gajah pun masuk. Nggak hanya itu, Bu. Kulkasnya 10 pintu. Tuh. Di ruang tamu 2, di kamar mandi 4. Tuh, bayangkan itu. Nggak pernah kurban. Tambah lagi yang lebih menyedihkan ini, Pak, nih. Tuh, gambar apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Ahli hisab. Ya Allah ya Rabb. Maaf ini Pak ya, saya ini nyampaikan di pengajian, bukan di parkiran. Nih Pak, merokok itu berapa sebungkus Ustaz? Tuh, 27.200. Kok tahu Ustaz? Tahulah dari Google. Rokok Surya Filter kali 365 hari sebungkus, 9.928.000 duitnya dibakar. Sebungkus habis enggak Ustaz? Sebungkus lebih, apalagi mancing di empang, 3 bungkus habis dia. Piye toh? Ini maaf ini Pak, terserah mau denger apa enggak. Saya mah BTL, batak tembak langsung aja. Yang tersinggung alhamdulillah masih punya iman dia. Kalau nggak tersinggung dablek namanya. Ya wis lah sakar PDW saya bilang gitu. Nah itu coba kita renungkan aja lah itu. Makanya yang 2 bungkus sehari Pak, yang sebungkus makan itu Pak, makan. Yang sebungkus masukkan ke kotak kurban tadi. Dibikin susah kita pakai rokok ini Pak. 1 batang itu Pak, 1 bungkus untuk Israel, serius. Itu orang yang di situ yang ngomong sama saya, yang di A1, kira-kira gitu. Dah, mikir aja kita yuk, sama-sama. Gitu cara berpikirnya. Dah ya, baik. Wajib menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang sering kita dengar, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan rezeki untuk berkurban namun tidak berkurban, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Sana jauh kata Nabi. Kenapa? Ya tadi pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe. Ya Allah ya Rabb. Nah, masing-masing Bapak Ibu yang belum pernah berkorban terutama. Yo, jadi oleh karena itu korban itu bisa membaguskan jiwa satu keluarga. Pertanyaannya, apa jiwa itu Ustaz? Karena jangan-jangan kita nggak ngerti jiwa itu apa. Tapi kalau penyakit jiwa pernah dengar ya? Ada nggak rumah sakitnya? Ada, kesono grogol no. Yang ngerinya kita ini mengaku orang manusia punya jiwa, tapi nggak ngerti jiwa itu apa. Yuk kita lihat yuk. Jiwa sekarang. Jiwa itu adanya di kolbu, di lapisan tengah. Karena kolbu itu ada 3 lapis. Itu kapan-kapan kita lanjutkan itu tentang kolbu itu. 3 lapis dia, jiwa itu di tengah.
Jiwa itu disebut dengan nafsun atau nafsu atau nafsin. Makanya kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Disebut juga dia sebagai nyawa. Itu jiwa itu nyawa. Atau tabiat, atau rasa. Itu orangnya perasa. Itulah jiwanya itu. Nah, kemudian disebut mental. Dasar memang mentalnya mental begituan. Tuh, begitu jiwanya itu. Kemudian disebut dengan sifat, orangnya sifatnya begitu. Nah, kemudian karakter, itu juga jiwa itu. Kemudian sukma, makanya ada istilah rogol sukmo. Nah, kemudian kepribadian, disebut juga dengan orangnya. Dia orangnya kayak begitu. Itulah jiwanya itu. Kemudian yang sedang bicara dalam kolbu masing-masing. Ini sedang bicara dalam kolbu. Bilangnya jangan hati. Kalau hati liver, kolbu. Fi qulubihim. Makanya lagunya itu jagalah hati, robah kalau perlu. Jagalah kolbu, jangan kau kotori, begitu. Tulisan begitu, kalau jalan licin jangan hati-hati, tapi bikin kolbu, jalan licin. Nah, cuman siapa yang nulis ini begitu ntar sini. Supaya islami gitu loh. Nah, itu jiwa itu ada di kolbu itu ya. Itulah jiwa itu. Nah, ada 7 tingkatan jiwa manusia. Coba kita lihat ya, 7 tingkatan. 7 tingkatan jiwa manusia itu mana yang lebih dominan pada diri kita. Nah ini, coba kita lihat dari 7. Yang paling rendah jiwa amaroh, nafsu amaroh. Yang nomor 6 mulhamah. Yang nomor 5 lawamah. Nomor 4 mutmainnah. Mutmainnah bukan jiwa paling bagus, peringkat 4. Peringkat 3 adalah rodiyah. Peringkat 2 mardiyah, peringkat 1 kamilah. Inilah jiwa kita. Coba yang mana lebih dominan pada diri kita dari 7 macam ini, dan itu nanti ketika sakratul maut, itulah keadaan sakratul maut kita. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Iya. Amaroh, ini dalilnya. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Suka marah-marah, pagi-pagi marah bab 1, siang-siang marah lagi bab 2, sore-sore masih marah bab 3, malam-malam masih ngomel, jilid 1, jilid 2, jilid 3, begitu. Menghalalkan segala macam cara, langit pun dipagar sama dia. Itulah jiwanya amarah. Kalau begini dia mati, pasti su'ul khotimah. Naik ke atas, mulhamah. Mulhamah itu dalilnya ini, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan. Mulhamah itu artinya yang diilhamkan kepada jiwa itu kesesatan dan kebaikan. Jadi mulhamah itu jiwa yang memiliki 2 sisi, terkadang baik, terkadang buruk. Contoh, misalnya saya sebagai kepala bagian menerima PNS. Saya sebagai kabaknya. Pak Purba, ya ini anak saya mau masuk pegawai Pak Purba. Oh boleh sini Pak. Nah, tolong proses ya Pak Purba. Oh siap Pak Purba, ini sedikit amplop DP. Jiwa saya ngomong, ambil enggak ya? Kalau saya ambil, memang enggak ada dalilnya mengatakan kalau uang suap menyuap itu berdosa, haram, enggak ada. Enggak ada dalilnya haram gitu. Tapi yang ada adalah neraka. Karena ar-rosi wal murtasi finnar, yang menyuap dan menerima suap masuk neraka. Wah, saya ambil nggak ya? Kalau saya ambil neraka ini. Tapi kalau nggak diambil, sayang nih, gede juga nampaknya, baru DP loh, tuh begitu. Bimbang jiwa saya, itu mulhamah. Masih lebih bagus daripada amaroh. Kalau amaroh nggak ada begitu pertimbangan. Mana ada lagi nggak? Sini, cari lagi. Begitu kalau amaroh, nggak peduli dia, nggak ada pertimbangan. Tapi kalau mulhamah masih ada pertimbangan. Tapi akhirnya diambil juga. Ambil aja. Itu mulhamah masih diambil. Naik yang kelima, ya, lawamah. Ini dalilnya. Wala uqsimu binafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya. Ini kalau sudah mulhamah, ya Allah, kemarin sebulan yang lalu ku ambil ini duit suap ini. Wah, gara-gara ini rumah saya berantakan. Bini saya dibawa kabur orang, kata dia. Kemudian anak saya narkoba. Waduh, saya menyesal. Pulangin tuh duit. Itu namanya lawamah. Menyesal dia.
Jadi jiwa mulhamah adalah jiwa yang gampang menyesal, jiwa yang sudah mulai lembut, jiwa yang sudah mau dengarkan pengajian. Nah, yang kedua, yang keempat, mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ini dia lebih bagus. Ketika disogok, Pak Purba, ini uang DP. Pak, saya nggak terima ini Pak. Bawa pulang Pak. Kalau nggak Bapak bawa pulang, berkas pun bawa sekalian. Wah, takut dia. Pak Purba nggak mau disogok ini. Kenapa? Udah mutmainnah. Nah, itu jadi mutmainnah itu nggak mau nyogok, disogok-sogok, nggak mau dia macam-macam. Dia sesuai prosedur aja udah. Wah, itulah mutmainnah. Tapi ya jarang lah Pak. Anak ada katanya ada, tapi jarang memang. Itu mutmainnah itu. Tapi mutmainnah ini masih ada sedikit lagi. Ada sedikit celah dia untuk bisa berbuat nyeleweng ya. Tapi kalau radiyah mardiyah, dia udah enggak ini. Inilah yang dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang ridho dan diridhoi. Nah, contohnya kalau yang ridho ini jiwanya, kalau mutmainnah tadi itu masih begini. Saya suka bantu orang setiap bulan 500.000. Dia cerita sama orang, baik Pak Purba, tapi nggak pernah nambah-nambah yang diberikannya. Saya dengar dikasih tahu orang. Akhirnya bulan depan saya kasihkan ke yang lain. Saya nggak ngomel, saya nggak mungkin nggak. Yang lain aja, begitu. Itu masih mutmainnah. Tapi kalau radiyah, walaupun dia cerita begitu, saya dengar, tetap saya kasih. Nggak ada perubahan. Kok Pak Purba kasih? Kan dia ngomong begitu. Saya memberi dia bukan karena dia, tapi mencari ridho Allah. Tuh. Jadi orang ridho itu, radiyah itu, ban motor kempes, dia ridho. Kalau nggak ridho, ditendang itu ban motor, bengkak kakinya, rasain. Ridho aja udah. Tuh, latihan di situ Pak. Berat tuh latihannya Pak. Makanya saya sedang berlatih di situ. Soalnya kan kami Ustadz ini kan ada infak dakwah. Saya hampir nggak pernah saya buka amplop itu Pak. Saya kasih ke istri. Saya nggak tahu itu istrinya berapa. Nah, karena kalau saya buka, Mak, udah tahun 2025 masih begini jangan rusak jiwa saya. Bener, serius Pak. Bener Pak Abu Raihan. Nggak saya buka itu, serius. Kecuali kalau pakai TF, lain masalahnya ya. Nggak pernah saya buka itu, serius itu. Karena takut jiwa saya. Terserah, khawatir lah. Tapi ada juga bilang, Ustaz, walaupun yang istri saya yang buka, kan Ustaz tahu juga. Kan nggak saya tanya. Nggak usah ditanya, Ustaz. Dari mana saya tahu? Dari senyumnya istri Ustaz lah, kata dia gitu. Makanya aku kasih, nggak pernah aku lihat mau senyum, mau nggak, terserah, saya bilang begitu. Kenapa? Latihan menjaga jiwa Pak. Luar biasa itu latihannya. Yang paling tinggi adalah kamilah. Inilah jiwanya para nabi dan rasul, sempurna. Tuh, kita lihat ya, yang mana kita. Kalau amaroh, inilah jiwanya orang muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir. Itu jiwanya. Muslim fasik itu ngaku Islam, nggak pernah sholat, nggak ngapalkan rukun Islam yang 5. Itu fasik namanya. Bang, agamanya apa nggak Islam? Kok nggak sholat? Nih KTP saya Ustaz Islam. Kalau mati kita doakan Bang, KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Karena yang Islam KTP-nya. Hati-hati itu. Nah, begitu terusnya ke bawah. Kalau mulhamah, ini jiwa orang muslim kebanyakan. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Itu muslim itu. Nah, kalau lawamah, setelah dia ambil, dia menyesal. Aduh, ya Allah, aku taubat ya Allah, menyesal. Itu orang mukmin. Kalau mutmainnah, itulah orang muttaqin. Target daripada puasa Ramadan. Kalau radiyah mardiyah, inilah walinya Allah, kekasih Allah. Tapi jangan punya pemikiran, wali itu bisa terbang. Bukan. Kalau itu patokannya masih lebih hebat burung dara, Pak. Wali itu bisa jalan di atas air. Tidak. Kalau itu patokannya lebih hebat soang. Begitu. Wali itu yang jiwanya radiyah mardiyah. Yang paling tinggi adalah Nabi dan Rasul. Itulah jiwa yang kamilah. Coba renung-renungkanlah. Ustadz, kayaknya saya itu nomor 6, nomor 7 saya banget deh. Terserah. Sakar PDW. Ayo latihan Pak, dari bawah ke atas. Dah ya. Lanjutnya, jiwa ini yang akan sakaratul maut. Ini ayatnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan sakaratul maut. Itu yang akan mati, Pak. Summa ilaina turja'un, lalu kembalikan kepada kami. Jadi yang kembali adalah ruh. Jiwa masuk ke alam barzah.
Jin korin gentayangan di kuburan. Jadi kita punya jin korin, kita punya jiwa, kita punya ruh. Itu ngaji kolbu kapan-kapan ayo. Saya punya tema itu satu masjid, pengajian manajemen akal dan kolbu. Setiap satu pertemuan saya kasihkan materi. Senang orang itu, Pak. Udah saatnya kita ngaji kolbu, Pak. Bukan tasawuf, bukan kolbu. Nah, kalau yang alergi sama tasawuf, tugas kita di dunia ini adalah membaguskan jiwa. Ini dalilnya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa itu, kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dengan kebajikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membaguskan jiwanya, orang menenangkan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Tuh, tugas kita ini, Pak, membersihkan jiwa, membaguskan jiwa, Bu, mumpung masih hidup, karena itu bakal mati nanti kita. Nah, berikutnya, karena apabila mata jiwa itu buta di dunia ini, maka di akhirat kelak tersesat. Ini dalilnya. Dan barang siapa yang buta jiwanya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan tersesat dari jalan yang benar. Hati-hatilah kalau nggak pernah belajar ngaji jiwa ini. Nah, terakhir, kurban adalah ujian keimanan yang ada dalam jiwa. Ini dalilnya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya itu benar-benar satu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah taruh di atas batu, tangan kaki terikat, pedang di pelipis, diangkat pedang mau dipindahkan ke leher. Stop Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Bukan digorok, simsalabim, abrakadabra, berubah jadi kambing. Bukan, itu dongeng. Nggak begitu ceritanya, Pak. Ini ceritanya ujian keimanan. Makanya yang berkorban itu yang punya iman. Titik. Itu aja kok. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.